있잖아. 사랑해. 처음 봤을 때부터 지금까지 사랑했어. Halo, selamat datang di Alur Cerita Film di Sinema. Terima kasih sudah klik video ini and enjoy. 살 날이 얼마 남지 않았다는. Di episode 11 kali ini full mewek, semua orang kini mengetahui jika Hein sedang sakit. Saat akan mencari Hyunwoo, tiba-tiba penyakit itu kambuh lagi hingga membuat Hein pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Entah antara sadar dan tidak, Hein merasa dirinya belum siap untuk meninggal karena banyak hal yang belum dia sampaikan pada Hyunwoo. Ia ingin mengatakan jika dirinya sama sekali tak membenci Hyunwoo. Dia juga berterima kasih pada Hyunwoo karena telah bertahan di sisi Hein selama ini. Dan dia juga ingin mengatakan jika dirinya tak berniat sama sekali untuk terus berkata kasar pada Hyunwoo. Karena Hyunwoo lah alasan Hein ingin hidup lebih lama lagi. Kini dengan sedihnya Hyunwoo melihat Hein yang sedang ditangani oleh dokter. Sementara itu keluarga dari Yongduri baru tiba di rumah sakit dan segera mencari Hein. Tentu saja kedua orang tua dan adik Hein sangat terkejut mengetahui jika putri mereka yang mereka kira kuat dan sehat selama ini ternyata menderita penyakit yang mematikan. Terutama sang ibu, di sana Nyonya Sonhwa pasti menyesali sikapnya selama ini pada Hein. Scene pun lalu memperlihatkan Bomja dan Grace yang akan pergi mencari kamar ketua Hong. Tapi ternyata Nyonya Sulhi berhasil menghalangi mereka. Demi bisa menemui ayahnya, Bomja pun memohon pada Sulhi sehingga Sulhi pun lalu mengizinkannya. Ketika ia masuk, Ketua Hong ternyata sudah siuman, namun saat Bomja memeluknya terlihat jika wajah Ketua Hong agak bingung dan linglung. Mengetahui sang ayah sudah sadar, tentu Bomja mengira jika riwayat Nyonya Sulhi sekarang sudah tamat, karena kini semua akan terungkap. Eits, tapi ternyata dia salah. Ketua Hong ternyata mengalami demensia atau pikun sehingga dia tidak mengenali siapapun. 누구요? Sementara itu di rumah sakit Sungmin, Hyunwoo meminta maaf pada orang tua Hein karena tak memberitahu penyakit Hein selama ini. Nyonya Sonhwa pun merasa kesal dan marah pada Hyunwoo karena merahasiakan semua ini dari mereka. Tapi Tuan Bomjun lalu meminta istrinya untuk diam. Ia lalu meminta dokter untuk menjelaskan penyakit anaknya. 죄송합니다. 좀 더 자세히. 홍예인 환자분께서는 클라우드 세포종이라고 뇌종양을 앓고 있습니다. Ayah Hein pun berusaha untuk kuat melihat putri kesayangannya terbaring tak sadarkan diri. Walaupun berusaha menahan tangis di hadapan orang lain, tapi tetap saja ya perasaan sang ayah hancur setelah mendengar jika putrinya ini sekarat. Tangisan itu tumpah sembari mengingat kenangan masa kecil putri kesayangannya. Sedangkan kini Bibi Bomja meminta maaf kepada kakak iparnya karena telah merahasiakan semua ini. Tapi Nyonya Sonhwa pun teringat juga mengenai Hein yang mengatakan jika dirinya pernah memiliki masalah serius. Namun saat itu Nyonya Sonhwa tak begitu memperdulikannya. Ia sadar bahwa dirinya lah yang selama ini tidak peduli dan tak peka pada putrinya sendiri. Dengan setia, Hyunwoo menunggu Hein sadar. Terlihat betapa khawatir dan sedihnya Hyunwoo melihat wanita yang dia cintai kini terbaring lemah. Hingga keesokan paginya Suchol datang membawa sebuah jimat pelindungnya. Ia mengatakan jika jimat ini digunakan untuk melemahkan energi Hein, tapi dia tak berniat untuk menyakiti nunanya. Ia hanya ingin lebih baik dari Hein, dan saat itu ia menganggap jika jimat itulah yang membuat nunanya ini sakit. Dengan kesal, Suchol pun lalu merobek jimat itu. Tapi ternyata secara kebetulan Hein lalu sadar dan dia pun lalu meminta maaf pada sang adik. 혜인아. 누나. 에이 미친놈이. 수철아, 누나가 그동안 미안했다. 가서 교수님이랑 어른들 모셔. Tanpa basa-basi, Hein lalu mengatakan jika ia sangat mencintai Hyunwoo sejak awal bertemu hingga sekarang. Dia pun meminta maaf karena selama ini tak memperlakukan Hyunwoo dengan baik dan sadar jika Hyunwoo pasti sudah lama ingin bercerai. Hein pun berterima kasih karena sudah bertahan dengannya selama ini dan tak ingin Hyunwoo merasa bersalah padanya. Ia pun mengatakan semua perasaannya saat ini karena takut tak bisa menyampaikannya. Karena Hein sadar sakitnya semakin parah dan tak tahu kapan kematian akan datang padanya. Hyunwoo lalu berkata kalau semalam ia berdoa begitu keras. Jika Hein meninggal, ia tidak akan melakukan apapun selain menangis setiap hari, mabuk-mabukan dan tak akan memperdulikan hidupnya lagi.
karena dia akan sangat putus asa jika Hein meninggalkannya. Ia lalu mengatakan tak akan membiarkan Hein meninggal. 그 기도냐 협박이지. 상관없어. 졸지 마. 안 죽어. 절대 안 보내. Kini para keluarga pun menghampiri Hein setelah mengetahui kalau Hein sudah siuman. Sang ayah mengatakan jika Hein seharusnya memberitahu penyakitnya lebih awal dan Hein tak perlu khawatir karena sang ayah memiliki banyak sahabat dokter. Hein meminta maaf karena tak memberitahu sang ayah dan ayahnya pun mengerti semua pasti sangat berat untuk Hein. Sedangkan kini sang ibu merasa lega sekaligus malu melihat Hein karena sikapnya selama ini. Ia merasa menjadi ibu yang kejam dan menyedihkan karena tak mengetahui kondisi putrinya sendiri. Ia begitu menyesal karena menjadikan putrinya sebagai pelampiasan kesedihannya selama ini karena kehilangan putranya. 그 어린 게 손 내밀 때만 아픔을. Nyonya Sonwa merasa Hein sakit karena sikapnya yang tak baik pada Hein, sehingga membuat Hein tertekan dan stres. Mendengar itu, Hein pun menghampiri ibunya dan mengatakan ini semua bukanlah salah ibunya. Ia tidak ingin ibunya merasa bersalah atas sikapnya selama ini padanya. Momen ini air mata pun bercucuran karena ibu dan anak saling mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Perhatian yang dirindukan selama ini akhirnya datang dan ibunya pun meminta maaf pada Hein. Ia mengatakan tak bisa hidup tanpa putrinya. 네가 그런 줄도 모르. 미안해. 진짜 잘못했어. 죽지 마. Sin pun kemudian memperlihatkan ketua Hong yang sudah pulang ke rumah. Dan Grace sekarang berada di rumah itu untuk mendekati Nyonya Sulhi. Di sana Mo Sulhi memanggil semua pimpinan Queen's Group untuk membahas tindakan Yoon Song saat konferensi pers. Ia lalu meminta seluruh dokumen diserahkan padanya sebelum memberikannya pada Yoon Song. Apakah yang dia cari? Ya, ternyata yang dicari Mo Sulhi sama seperti Yoon Song, yaitu dana gelap ketua Hong yang disembunyikannya selama ini. Dan yang mengetahui tempatnya hanyalah ketua Hong sendiri. Sedangkan kini Tuan Bom Jon dan Tuan Baek pun sedang bersama. Tuan Bom Jon mengatakan dirinya tak nafsu makan sama sekali karena merasa tak bisa menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Ia merasa tak bisa diandalkan oleh keluarga. Lalu Tuan Baek pun memberi motivasi pada Tuan Bom Jon. Tak ada anak-anak yang beranggapan seperti itu. Bagaimanapun seorang ayah merupakan mercusuar untuk anak-anak mereka. Ia pun lalu meminta Tuan Bom Jon untuk menjadi lebih kuat menghadapi semua ini. Sementara itu Sekretaris Na sedang menjenguk Hein dan membacakan komentar-komentar netizen tentang hubungan Hein dan Hyunwoo setelah kejadian konferensi pers itu. Ia lalu mengatakan pada Hein jika Hein harus sembuh dan kembali lagi ke posisinya. Ia lalu merasa sedih dan sangat terkejut setelah mengetahui jika ternyata selama ini Hein tak baik-baik saja. Sekarang Hein pun memperlihatkan semua komentar netizen itu pada Hyunwoo. Ia mengatakan jika Hein sekarang menjadi janda yang masih mencintai mantan suaminya. Melihat itu Hyunwoo pun tertawa dan meminta Hein tak memperdulikannya. Namun Hein tak bisa melakukan itu. Apalagi kini orang-orang memperhatikan mereka. Dia pun meminta Hyunwoo untuk memperlakukannya dan menatap Hein penuh cinta. 괜찮네. 왼팔 놀잖아. Kedatangan Yoon Song ke rumah sakit ternyata atas permintaan Hein. Ia sengaja menelpon Yoon Song untuk memberi peringatan padanya. Karena konferensi pers itu Hein sadar jika Yoon Song pasti mengalami kesulitan untuk menghadapi para investor dan saham miliknya tak cukup untuk menghadapi mereka jika mereka ingin menjalin kemitraan dengan yang lain. Jika Yoon Song memprovokasi Hein lagi, maka Yoon Song akan menghadapi hal yang lebih buruk lagi. Sekarang ia pun harus menghadapi peringatan dari Hyunwoo. Selama ini Hyunwoo sudah cukup sabar menghadapi sikap Yoon Song yang membuatnya naik darah. Dan kali ini ia memperingati Yoon Song untuk berhenti mendekati Hein secara serius. 많이 참고 있으니까 그냥 가라. 꿈 깨고 꺼져. Sementara itu, di rumah kini sudah ada tamu yang menunggu Yoon Song. Ya, broker tanah itu ternyata berhasil bebas bersyarat sehingga ia pun tak mau jatuh sendiri. Ia mengancam Yoon Song mengenai kontrak ganda dan penipuan investasi tanah yang tentu saja bisa menjatuhkan posisi Yoon Song saat ini. Sedangkan kini Hyunwoo dan Hein sedang menyusun rencana untuk merebut Queens, di mana mereka akan mencari tahu dana gelap ketua Hong yang belum diketahui keberadaannya. Dan Yoon Song serta Mo Sul-hee juga mengincarnya agar bisa memiliki saham Queen's Group sepenuhnya.
Keesokan harinya Hyun-woo lalu disidang oleh para direksi perusahaan karena telah dituduh membocorkan informasi perusahaan kepada pihak pesaing dan akan memecat Hyun-woo. Namun para pengacara Hyun-woo alias teman-temannya pun datang membela Hyun-woo. Mereka mengatakan jika sudah jelas terjadi keanehan, informasi itu bocor di bulan Agustus. Sedangkan identitas Hyun-woo untuk mengakses data perusahaan telah dihapus di bulan Juli. Lalu salah satu direksi mengatakan jika bisa saja Hyun-woo memakai ID tim yang lain atau pegawainya yang lain untuk mengakses dan menandatangani dokumen-dokumen itu. Namun Kim Yang dan timnya lalu membalas dengan bukti jika tanda tangan Hyun-woo bisa saja dipalsukan. Yoon Song lalu mengetahui pemecatan baik Hyun-woo tak berjalan lancar. Ia lalu menghubungi broker tanah itu untuk menyingkirkan Hyun-woo sesegera mungkin. 백현우를 좀 치워줘. Sementara itu Hyun-woo lalu meminta temannya untuk memeriksa beberapa dokumen yang bisa menjadi petunjuk dan bukti mengenai dana gelap Ketua Hong. Ya, dokumen yang dihancurkan itu berhasil didapatkan oleh sekretaris Na dan dibawa ke Yongduri atas permintaan Hae-in. Sehingga Hyun-woo dan Hae-in menyusun kembali dokumen-dokumen yang sudah dihancurkan itu untuk menjadi bukti petunjuk. Sedangkan kini di kediamannya, ketua tiba-tiba seperti mengingat sesuatu setelah melihat meja itu. Sul-hee yang sadar lalu menyuruh semua yang ada di sana untuk keluar. Dan dia pun meminta ketua Hong untuk memberitahu mengenai dana gelap yang dia sembunyikan selama ini. Kemudian keluarga Hong Baek kini sedang makan bersama di sebuah restoran. Nyonya Bong-e lalu menanyakan berapa sel darah putih yang harus dicapai Hae-in agar bisa kembali menerima pengobatan. Dan Hae-in harus memenuhi antara 4.000 hingga 10.000 sel darah putih per mikroliternya dan syukurnya kini sudah meningkat. Terlihat sekarang para keluarga begitu mendukung pengobatan Hae-in agar ia bisa sembuh. Di sana Nyonya Sonwa lalu menunjukkan perhatiannya pada Hae-in jika ia sudah mencari tahu bagaimana caranya agar meningkatkan sel darah putih anaknya. Mendengar itu Hae-in pun tentu sangat senang karena ibunya kini telah memperhatikan kesehatannya. Dengan adanya masalah yang menimpa keluarga Hong, kini mereka pun mendapatkan hikmahnya. Keluarga mereka menjadi lebih dekat satu sama lain dan tak gengsi lagi menunjukkan perhatiannya masing-masing. Kemudian di rumah Hae-in pun meminta bantuan Hyun-woo untuk mengeringkan rambutnya. Ia mengatakan jika ia suka memakai hair dryer rusak itu karena Hyun-woo bisa ada di sisinya setiap hari untuk membantu mengeringkan rambut Hae-in. Ia pun lalu menceritakan kembali jika penyakitnya semakin parah karena ia sempat tak mengenali wajah Suchol dan lupa nama dokternya sendiri. Gejala yang diberitahu oleh dokter saat itu ternyata benar-benar terjadi padanya. Saat penyakitnya semakin parah, Hae-in mengatakan jika ia tak mau Hyun-woo mengetahui atau berada di sisi Hae-in saat itu kambuh lagi dan meminta Hyun-woo untuk meninggalkannya jika penyakitnya ini semakin parah dan tak bisa disembuhkan. Setelah gagal menghajar Yoon Song saat itu, kini Suchol bertekad untuk berlatih boxing demi melindungi keluarganya. Dan Hyun Tae pun dengan sigap dan semangat melatih Suchol. 이제 연습 한번 해볼까? Kini keluarga Hong sedang mengadakan rapat mendadak bersama Grace yang ternyata masih menjadi mata-mata Hyun-woo. Mereka membahas mengenai dana gelap Ketua Hong yang selama ini mereka kira berada di luar negeri, tapi ternyata uang itu berada di Korea. Namun sayangnya kepemilikannya ternyata dipindahkan sebelum Ketua Hong sakit kepada Mo Sul-hee. Grace lalu mengatakan jika Mo Sul-hee juga tak mengetahui tempatnya dan sedang mencarinya saat ini. Ia pun mendapat informasi dari rekannya jika Direktur Gallery Queens menyewa sebuah gudang di pinggiran kota. Dan bisa saja dana gelap itu disimpan di sana. Di tempat lain ternyata Yoon Song juga berhasil mengetahui tempat itu. Kini keluarga Hong pun menyamar sebagai calon penyewa gudang. Di sana Suchol lalu berpura-pura sebagai orang asing atau orang Cina dan mereka memancing staf gudang ini untuk menunjukkan karya seni yang disimpan oleh Direktur Gallery Queens. 작품들을 좀 볼 수 있는 지금과 쌍 차이 종호도 차이 중국말은 몰라가지고. Sedangkan di tempat lain Hyun-woo datang dengan Aju Sisi tukang reparasi itu. Ia mengambil semua data yang ada di komputer dan Hae-in lalu memberitahu jika waktu mereka tinggal sedikit sementara data-data itu sedang diproses. 바로 전화 드릴게. Singkat cerita, Hyun-woo dan Hae-in bersiap untuk pulang. Ia meminta Hae-in untuk menunggu di sana sementara ia akan mengambil mobilnya. Tak lama Hyun-woo datang dengan membawa payung dengan gelagat yang berbeda. Ketika di dalam perjalanan pulang, sebuah mobil berusaha menghadang mereka. Ya, ternyata ada mobil yang membuntuti mereka.
Mengejutkan, ternyata laki-laki itu adalah Hyunwoo, sedangkan yang ada di dalam mobil bersama Hain saat ini adalah Di epilog kali ini, Kim Yang memperlihatkan komentar-komentar netizen yang menjelek-jelekan Hyunwoo, tapi Hyunwoo tak memperdulikannya. Namun saat ada komentar jahat yang mengomentari Hain, Hyunwoo pun terlihat marah dan tak terima. Ia pun akan menuntut orang-orang yang berkomentar jahat tentang Hain. 이거 PDF 다 이거 다 가만 안 둬.